Iya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan membacakan presentasi yang berjudul Sistem Pelumasan pada Motor Bensin. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang adalah saya, Giantara Tersinanda, dan dan rekan saya saya. Febri Ridho Satrio. Di sini kami akan membaca presentasi yang akan ditampilkan di Zoom. Yuk. Slide pertama, pengertian sistem pelumasan. Kendaraan motor bensin terdiri atas berbagai komponen mesin yang memiliki fungsi masing-masing, supaya nantinya dapat menghasilkan tenaga untuk menjalankan kendaraan. Kinerja dari komponen tersebut bisa menghasilkan panas akibat gesekan yang ditimbulkan tiap komponen, sehingga dibutuhkan sistem pelumasan. Pada dasarnya, pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin, sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Fungsi sistem pelumasan. Satu, pelumasan yang bertujuan mengurangi keausan dan gesekan. Dua, mengurangi suhu mesin atau sebagai pendingin mesin. Ketiga, menyegel celah kecil antara cincin piston dan dinding silinder. Empat, memberikan empat, membersihkan kotoran pada komponen. Jenis-jenis sistem pelumasan. Satu, sistem pengairan atau percikan. Sistem ini sangat sederhana, yaitu oli mesin didistribusikan ke berbagai komponen mesin melalui gerakan poros engkol. Komponen seperti sendok pada ujung bawah batang piston akan menyemprotkan oli ke seluruh bagian mesin saat mesin berputar. Oli yang berada di dalam penampungan oli akan tersebar ke dinding silinder dan bantalan. Meskipun sederhana, sistem ini kurang efektif untuk melumasi bagian-bagian dengan celah sempit. Sistem ini mengandalkan pergerakan komponen untuk menyemprotkan oli sehingga kurang efektif untuk komponen yang dekat dengan bak oli. Dua, sistem pompa. Pada sistem ini, pompa oli memberikan tekanan langsung untuk melumasi bantalan poros engkol, poros penghubung, dan poros lengan ayun. Pelumasan dinding silinder dan roda gigi dilakukan oleh oli yang disemprotkan dari nozzle. Oli yang melewati rocker arm dan kembali ke bak oli digunakan untuk melumasi mekanisme katup. Sistem ini bekerja dengan cara memompa oli dari bak mesin melalui saringan dan filter oli kemudian didistribusikan ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan. Oli yang sudah digunakan akan kembali ke bak mesin. Sistem ini lebih unggul karena menggunakan tekanan hidrolik untuk mendistribusikan oli ke seluruh bagian mesin melalui saluran yang terintegrasi. Sistem ini digunakan pada mesin produk modern. Selanjutnya adalah sistem kombinasi. Sistem ini menggabungkan kelebihan dari kedua sistem di atas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sistem pelumasan yang lebih lengkap dan mengurangi dampak negatif pada mesin pada kecepatan tinggi. Sistem pelumasan gabungan adalah sistem pelumasan mesin dua tak yang mencampurkan oli pelumas dengan bahan bakar di dalam tangki bahan bakar. Sistem ini umumnya digunakan pada sepeda motor skuter dua tak. Selanjutnya adalah standar SAE. Society of Automotive Engineer atau lebih sering disingkat SAE merupakan singkatan lembaga asosiasi internasional yang didirikan untuk menetapkan dan mengembangkan standar di bidang teknik otomotif. Untuk standarisasi oli SAE,
biasanya memiliki tanda pada wadahnya berupa satu atau dua angka dan huruf di bagian depan dan angka di bagian belakang seperti 00W/00. Angka di sebelah kiri atau paling depan artinya viskositas atau kekentalan oli, bisa digunakan pada suhu rendah atau dingin. Pada angka sebelah kiri, menunjukkan oli pada suhu dingin dengan petunjuk huruf W yang artinya winter, dan angka sebelah kanan artinya suhu tinggi. Komponen sistem pelumas. Gambar pertama bak oli, yang gambar kedua pompa oli, ketiga filter oli. Komponen keempat katup pengatur tekanan, yang kelima oli jet, yang keenam switch oli. Cara kerja sistem pelumasan. Satu, sistem pelumasan pada mesin kendaraan memiliki cara kerja yang terlihat sederhana, tetapi juga cukup kompleks. Ketika mesin dalam keadaan mati, oli atau pelumasan akan mengadap di bak oli. Namun, saat mesin dihidupkan, sistem pelumasan mulai bekerja, di, di mana pompa oli mendapatkan suplai pelumas dari poros engkol mesin. Umumnya, pompa oli yang digunakan adalah jenis pompa putar. Dua, ketika mesin dinyalakan, poros engkol angkat akan menggerakkan pompa oli, sehingga menciptakan hisapan pada bagian oli pump di intake manifold. Pelumas kemudian mengalir ke dalam pompa oli melalui katup masuk, lalu dipompa ke sisi lain untuk didistribusikan. Selanjutnya, oli bertekanan dialirkan melalui saluran oli menuju filter oli, di mana proses penyaringan terjadi untuk menghilangkan berbagai kotoran, endapan, dan partikel yang dapat mengganggu kinerja mesin. Yang ketiga, setelah melalui proses penyaringan, oli diteruskan ke oli supply unit dan dialirkan ke oli injektor serta bagian atas mesin. Di sini, oli berfungsi melumasi komponen seperti pelatuk dan camshaft sebelum akhirnya kembali ke bak oli melalui saluran oli. Sementara itu, oli yang berasal dari jet oli di bawah box silinder digunakan untuk melumasi connecting rod dan piston. Distribusi pelumas ke seluruh bagian mesin juga didukung oleh weight balancer, yaitu bagian dari poros engkol yang berbentuk seperti scope. Saat poros engkol berputar, weight balancer akan mengoyak oli di dalam bak oli untuk memastikan pelumas tersebar merata ke seluruh komponen mesin. Masalah sistem pelumas. Yang satu, kebocoran oli. Dua, filter sumbat. Tiga, tekanan oli rendah atau tinggi. Overheating mesin. Lima, kontaminasi oli. Enam, oli berbusa. Cara merawat sistem pelumas. Satu, ganti oli setiap bulan sekali. Dua, membersihkan filter oli. Tiga, memilih oli yang berkualitas dan sesuai dengan motor. Empat, lakukan servis secara berkala. Baik, Terima kasih. sekian. Terima kasih presentasi yang telah disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.